Dia nih guys, yang perjalanan nih guys ke rumahnya Tias, tiba-tiba ketika memang dia menuju ke rumahnya Tias, dia sudah di video call oleh istrinya tercinta Tias nih guys. Dan dia merasa bahwa istrinya itu sudah kangen dengan dia, makanya ketika di perjalanan menuju ke rumahnya sudah kangen aja seperti itu karena lama kayak nggak ketemu dengan suaminya, padahal baru ditinggal sebentar. Nah di situ sebenarnya Tias nih guys ya sengaja menelpon, ya video callan dengan suaminya karena pastinya ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dibicarakan semacam itu loh guys. Nah sementara itu juga nih guys ya, Abel itu yang mau perjalanan ke rumah nih guys ya. Di situ nih guys ya, dia itu ya dibonceng ya oleh Gino, karena memang Gino itu nih guys ya ingin membuat Abel itu bahagia, walaupun sebenarnya tujuannya Gino adalah untuk menghancurkan atau balas dendam Dean semacam itu melalui Abel, sekaligus dia mau cari informasi yang sangat penting mengenai Hani semacam itu di Abel. Jadi Abel itu bisa jadi kunci buat Gino untuk mendapatkan banyak informasi mengenai keluarganya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, dia sengaja mau manfaatkan Abel. Nah di situ nih guys ya, Abel itu ditanya sama Gino, dia itu mau kemana lagi setelah ini. Kemudian dia menjawab dia langsung pengen pulang saja. Nah di situ nih guys ya, memang mamanya Abel itu merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada Gino nih guys ya, untuk memata-matai Abel apakah dia masih berhubungan dengan Gino. Nah sementara nih guys ya, Pak Sigit itu nih guys ya minta maaf dan bersujud di hadapan anaknya dan juga mantan istrinya Yuni semacam itu. Dia minta maaf atas semua kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Maka dari itu semua penyesalan itu dia minta maaf di hadapan mereka. Nah sementara Gino itu nih guys yang sedang membonceng pulang Abel ke rumah nih guys, ketika perjalanan menuju ke rumah, dia itu nih guys ya dihadang oleh preman suruhannya Wulan semacam itu, mamanya Abel. Makanya dia berusaha untuk melawan mereka semua nih guys ya, karena dia juga tidak tahu siapa orang yang telah menyuruhnya semua ini. Nah Abel nih guys ya, memang dia tuh lagi kencan dengan Gino nih guys ya. Nah ketika dia tuh lagi kencan dengan Gino, dia berusaha untuk membuat Abel itu bahagia dan nyaman semacam itu, dan menceritakan kira-kira dia punya masalah apa nih guys, sekaligus dia pengen mengulik-ngulik informasi yang bisa didapatkan mengenai Hani semacam itu. Nah kemudian dia tanya masalah apa. Nah di situ pada awalnya nih guys ya, Abel tuh nggak mau cerita gitu loh. Nah kemudian karena bujuk rayuannya Gino membuat dia itu cerita semacam itu, bahwa dia itu memang sempat berselisih dengan mamanya semacam itu. Makanya dia memutuskan untuk tinggal di tempatnya Ibu Yuni, karena di sana dia, Ibu Yuni dan juga Tias itu hidup bahagia. Beda ketika di rumah itu memang bawaannya marah mulu. Nah kemudian Gino itu nih guys ya berusaha untuk baik ya, ngomong kepada Abel bahwasannya memang di situ nih guys ya, dia seharusnya tetap tinggal bersama dengan mamanya. Memang menurut perspektif dia itu nih guys ya, dia kan bisa ya mungkin benci dengan ibunya yang marah-marah, namun itu kan tetap ibunya semacam itu ya. Dan Gino juga ngomong nih guys ya, bahwa memang ibunya kan kasihan sendirian di rumah. Nah kemudian di situ membuat Abel tuh keceplosan ngomong bahwa dia kan masih ada kakaknya semacam itu. Nah dia berpikir bahwa maksud dari kakaknya itu adalah Hani. Nah ketika dia tanya apakah Hani masih hidup, membuat Abel itu bingung harus jawab apa nih guys. Dan dia berusaha untuk mengalihkan perhatian agar Gino itu nggak nanya-nanya. Nah kemudian dia berusaha untuk nyetop pertanyaan tersebut dan dia mau pulang semacam itu saja nih guys. Dan Gino itu sudah mendapatkan informasi dan membuat dia yakin bahwa Hani atau kakaknya Abel itu masih hidup. Maka dari itu nih guys ya, dia harus mengulik-ngulik banyak informasi kepada Abel, dan Abel adalah salah satu kunci orang yang mengetahui gitu loh, kira-kira Hani itu masih hidup atau tidak. Walaupun di situ ya memang di situ dia tidak bilang secara gamblang bahwa Hani itu masih hidup, namun itu dia yakin bahwa Hani masih hidup. Hani itu sendiri nih guys ya, dia itu berdebat dengan papanya ya mengenai aura. Aura itu hak asuhnya tidak boleh diberikan kepada Dean semacam itu. Alasan papanya itu memberikan hak asuhnya kepada Dean dikarenakan bahwa Dean dan Tias itu bisa jadi orang tua yang jauh lebih baik daripada
Hani. Namun Hani tidak mau jika hak asuhnya itu jatuh ke tangan Dian. Diingatkan sekali lagi bahwa Dian itu bukan papa kandungnya. Nah, mengenai akan hal itu dia teringat nih Pak Sigit bahwa memang itu bukanlah anak kandung dari Dian. Namun dia meyakini bahwa Dian bisa jadi papa yang baik. Karena dari itu dia percaya dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh Dian itu bisa membuat cucunya itu bahagia semacam itu. Nah, kemudian itu juga nih guys ya, Oma Wulan itu semakin marah melihat Pak Sigit nih guys. Makanya dia mengusir ya, dan tidak menyuruh dia untuk kembali lagi ke rumahnya semacam itu. Maka dari itu dia menyuruh Pak Sigit itu keluar gitu loh. Dan apapun yang terjadi, nggak usah menyalahkan Hani atas apapun permasalahan. Kalau terjadi dengan sesuatu aura, itu bukan salahnya Hani semacam itu. Ya memang di situ nih guys ya, Oma Wulan itu kerjanya cuma marah, marah, marah dan melakukan apa yang dia anggap benar semacam itu. Pasti tidak punya pilihan lain ketika dia diusir oleh Wulan, ya mau nggak mau dia harus pergi semacam itu karena dia juga sudah tidak betah tinggal bersama dengan Wulan, orang yang selalu ngomel-ngomel setiap harinya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Sarni, di mana Sarni itu nih guys ya membawa semua barang-barang yang diperintahkan oleh Nyonya Wulan untuk membawa barangnya Abel semacam itu. Makanya dia memanggil Mbak Tias ya, bahwa memang barangnya mau ditaruh di mana. Nah kemudian di situ nih guys ya, Tias bertanya ya kepada mm, itu kepada Sarni bahwasannya memang barang-barangnya itu semuanya mau dipindahkan ke sini semacam itu. Dan di situ nih guys ya, walaupun sebenarnya ada Tias yang berusaha untuk membantu mengangkat barangnya, namun menurut Bibi itu sangat tidak diperlukan. Karena barangnya itu berat, takutnya dia kan sedang hamil. Nanti kalau keguguran yang disalahkan dia. Makanya biar Sarni sama bapaknya aja pengiriman yang membantu mengangkat-angkat barang semacam itu loh guys. Maka dari itu biarkan Sarni sama bapaknya aja. Tiba-tiba di situ ada juga Mama Yuni nih guys, ya Ibu Yuni yang datang. Nah di situ sekarang dia menyalami Bu Sarni mengenai barang-barangnya Abel, apakah memang sudah datang semuanya semacam itu. Dan kemudian di situ dikasih ya, sementara anaknya Tias itu diminta aja untuk ya membawakan barang-barangnya itu nggak usah membantu, melainkan dia bikin minum aja buat Bisarni karena pastinya Bisarni dan juga orang yang mengangkat itu pastinya kecapean, makanya dia disuruh untuk bikin minum semacam itu. Nah Bisarni mau dibikinin sirup gitu loh guys. Nah, semua barang-barangnya itu memang sudah diberikan ke tempatnya Yuni nih guys ya, seperti perintahnya Wulan semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, bapaknya itu nih guys ya, usai memberikan semua barang-barangnya, dia mau izin sekalian pergi semacam itu. Ya walaupun di situ Ibu Yuni mau memberikan suguhan berupa minum karena pastinya kecapean mengangkat semua barang-barangnya Abel. Nah, di situ nih guys ya, kemudian langsung diberikan uang tuh sama Bisarni untuk mengecek. Nah, setelah itu dia langsung pergi. Nah, mengenai Bisarni itu sendiri masih stay di situ nih guys ya. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dibicarakan tentunya ya. Dan di situ ada juga Tias, di mana dia sudah memberikan ya pastinya minuman untuk disajikan kepada Bisarni semacam itu. Ya sekaligus Bisarni itu biar bisa diajak ngobrol tuh selama dia di situ. Masa iya dia langsung pergi, kan dia nggak repot. Nah kemudian Bisarni itu langsung saja nih guys, usai diberikan minuman dia langsung meminum minuman tersebut. Nah dia seneng banget nih guys sambil meminum dan minta ya gelas hangat, gelasnya gede semacam itu karena dia kan kehausan ngurusin barang-barangnya Mbak Abel yang banyak. Nah di saat itu juga nih guys ya, ada sesuatu hal yang dipertanyakan tuh sama Yuni nih guys. Walaupun sebenarnya di situ nih guys ya ada ya Bisarni yang mengungkapkan sesuatu hal di mana Abel dan juga Abel selama tinggal di sini itu pastinya bahagia begitu loh. Gak seperti di rumahnya sebelumnya karena dia selalu mendengarkan amarah dari Nyonya Wulan semacam itu. Pastinya ketika tinggal di sini, makanya dia tanya tuh kepada Ibu Yuni, apakah selama tinggal di sini memang Mbak Abelnya selalu bahagia, betah semacam itu. Nah kemudian dijawab, iya memang betah tinggal di sini semacam itu. Makanya ditanyakan tuh, ya kan, pastinya senang banget Mbak Abel. Nah tidak hanya mengungkapkan mengenai Abel juga, ternyata Sarni itu juga mengungkapkan hal informasi yang sangat penting sekali. Dimana setelah Abel itu pergi dari rumahnya, kasihan Aura yang menjadi korban. Karena kenapa Pak Sigit sekarang udah pergi? Karena ada masalah. Nah kemudian tanya tuh ya mereka,
kenapa Pak Sigit juga ikut pergi. Nah, kepergian Pak Sigit itu pastinya kurang ditahu ya secara spesifik masalahnya apa. Namun menurut Sarni bahwa yang pasti terjadi adalah ibu nyonyanya itu suka marah-marah. Wulan yang suka marah-marah pasti membuat suaminya tidak betah. Itu alasan utamanya. Makanya banyak orang yang sudah keluar masing-masing semacam itu karena memang Wulan kerjaannya marah-marah mulu semacam itu. Nah, Aura kasihan. Aura itu kerjaannya memang ya selalu dimarahin sama ibu nyonya, dan ibunya sendiri Han itu selalu pergi semacam itu, meninggalkan anaknya semacam itu. Jadi karena memang orang-orang itu punya urusan mereka masing-masing, akhirnya membuat Sarni itu yakin bahwa memang kasihan banget Aura yang harus jadi korbannya. Hani itu di pikiran mamanya Yuni bahwa dia punya kerjaan, makanya meninggalkan, sering pulang larut malam semacam itu. Namun menurut Sarni bukan hal demikian terjadi, melainkan dia kayak punya selingkuhan semacam itu, karena dia yakin bahwa sebenarnya Bisarni itu nggak pengen ngomong mengenaikan hal itu ya guys ya. Namun dia yakin banget dengan apa yang dia temui ya, bahwa memang dia punya selingkuhan. Hani itu punya selingkuhan, makanya kerjaannya pergi aja nggak nongol-nongol semacam itu. Kasihan anaknya. Anaknya itu juga sering dihukum. Dia cerita bahwa anaknya itu sering dihukum gitu loh, oleh mamanya, nyonyanya. Makanya di situ nih guys ya, Tias berusaha untuk ngomong kepada Bisarni, mungkin itu salah kali. Ya walaupun Tias tidak berpikir buruk, namun Bisarni mengetahui yang sebenarnya bahwa perbuatan dari mama dan omanya tidak membuat Aura itu bahagia. Apalagi Hani kerjaannya selalu ngeluyur bahwa dia itu punya selingkuhan. Mendengarkan Hani punya selingkuhan, menurut mamanya pada awalnya tidak percaya semacam itu. Namun di situ Bisarni benar-benar yakin bahwa dia punya selingkuhan. Nah, di situ nih guys ya, ada ya Dean bersama dengan Erwin nih guys ya sedang menyelidiki kasus ya kebenaran bahwa orang yang telah merusak ya rumah kontrakannya lama tinggalnya Tias bersama dengan keluarganya itu ulahnya siapa. Makanya dia minta bantuan kepada omnya tersebut. Tiba-tiba ketika mereka lagi ngobrolin hal tersebut, ada pengacaranya yang datang dan juga video callan nih, sengaja menelpon. Nah, di situ nih guys ya, pengacaranya mengungkapkan ya bahwa sidang pernikahan itu akan terjadi lusa. Nah, di situ nih guys ya, karena dia mendapatkan informasi dari pengacaranya bahwa eh, memang sidang pernikahannya yang akan hancur tersebut ya, dimana memang dia mau bercerai kan. Sidang perceraian itu kira-kira kapan? Karena terjadinya lusa, diharapkan bahwa informasi yang diberikan Abel ya itu mudah-mudahan bisa membuat ya kelancaran persidangan nanti semacam itu, sehingga dia bisa mendapatkan hak asuh ya Aura, karena kasihan jika di tangan ya istrinya yang sering pergi keluar semacam itu loh guys. Namun jika nanti ya Hani itu punya bukti, maka ini akan memberatkan dia bahwa dia tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya Aura semacam itu. Makanya ini yang jadi korban semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Dian itu bingung apa yang harus dia lakukan nih guys ya, karena mudah-mudahan saja dengan informasi yang diberikan Abel itu sangat menguatkan sehingga dia benar-benar bisa bercerai dan mendapatkan hak asuh Aura semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia bingung nih guys. Namun di situ ada omnya Erwin. Dia tidak sendirian, bahwa Om Erwin itu akan berusaha untuk membantu Dian. Dan Dian itu nggak usah khawatir mengenai cacing kremi semacam itu. Dimana cacing kreminya itu ya itu bukan lawan yang susah dihadapi semacam itu. Jadi Dian nggak usah bingung, karena di balik Dian itu ada omnya semacam itu Erwin. Dia pasti bisa menghandle semua masalahnya. Nah, Aura nih guys ya, itu kebetulan ada ibunya tuh ya. Kemudian karena di situ yang datang ibunya bukan opanya, dia bertanya tuh sama ibunya, lalu di mana opanya? Nah, kemudian dijelaskan bahwa Opa Sigit sudah pergi. Nah, kepergian dari Opa Sigit tentu saja membuat ya dia itu sedih. Ya, membuat dia itu sedih karena dia pengen ikut opanya, nggak jadi di situ nih guys ya. Nah, di situ ada juga Hani yang sengaja tanya kepada anaknya apakah benar-benar dia sakit atau tidak. Nah, kemudian dia berusaha untuk mengecek, ternyata suhunya sudah normal. Namun dia tetap bertanya kepada anaknya apakah memang benar bahwa tadi dia sempat sakit kemudian
sempat demam semacam itu karena sudah diberi obat, makanya dia sudah turun demamnya semacam itu. Nah, kemudian dia memang bilang iya memang dia sempat sakit semacam itu, namun sudah sehat karena diberikan obat tuh sama omanya semacam itu. Nah, tidak hanya tanya itu juga nih, namun Hani itu juga tanya ya mengenai aura anaknya tersebut. Dia mendengar dari papanya yang mana menyatakan bahwa omanya sempat mengurung dia. Apakah benar bahwa aura itu dikurung? Nah, aura itu teringat nih bahwa memang dia sempat dikurung ya oleh omanya karena dia mau tinggal bersama dengan Tias dan juga Dian. Makanya dia sempat dikurung. Nah, selama dikurung otomatis membuat dia itu sakit, sedih. Ya, akhirnya di situ dia cerita nih bahwa omanya mengurung semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Aura minta maaf. Kalau dia salah jangan dihukum lagi oleh ibunya ataupun omanya semacam itu karena dia takut dikurung lagi. Gitu loh. Makanya karena dia takut dikurung lagi, makanya membuat dia itu ngomong tuh sama ibunya Hani, ya dia minta maaf kalau dia salah, jangan dihukum. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Hani tuh mau bicara sama omanya untuk mempertegas mungkin ya guys ya. Ya, ketika dia itu mau pergi menemui omanya, kemudian anaknya semakin takut. Takutnya dia mau dihukum lagi tuh sama mamanya ketika nanti ditanya semacam itu, makanya dia minta. Nah, kemudian ibunya Hani itu hanya bilang dia nggak perlu takut, dia nggak perlu pergi karena dia cuma hanya tanya saja ke omanya kebenaran mengenai apa yang membuat omanya tersebut itu hingga mengurung ya anaknya tersebut. Nah, Sarni itu nih guys ya, memang tidak pernah salah. Apa yang ia lihat itu memang jadi kenyataan. Walaupun Tias itu tidak percaya bahwa adiknya itu memang punya selingkuhan, namun mengenai pengalaman dan apa yang ia lihat sendiri bahwa Hani yang suka keluyuran tersebut, ya selalu pulang malam kayak orang itu punya kerjaan padahal dia nggak punya kerjaan semacam itu. Ya walaupun di situ ibunya juga memang pada awalnya juga kurang yakin mengenai Hani, di mana Hani itu suka keluyuran dan punya selingkuhan, ya memang kasihan Aura gitu loh. Memang Aura itu kan kayak ditinggal ibunya terus karena Hani itu kayak punya selingkuhan dan mentingin. Nah, kemudian dia itu melihat, dia berusaha untuk menceritakan kepada Ibu Yuni, memang di saat itu dia sempat melihat bahwa Hani itu sempat ya dibonceng oleh seseorang nih guys. Namun dia diantar bukan di depan rumah melainkan agak jauh dari rumah semacam itu. Makanya San itu bilang dan yakin kepada Yuni dan juga Tias bahwa mungkin memang itu selingkuhannya semacam itu. Namun ibunya pada awalnya belum percaya. Mungkin itu temannya kali semacam itu. Nah, kalaupun teman itu tidak mungkin seperti itu menurut Sarni. Sarni berusaha untuk menjelaskan lagi kepada Tias ya bahwa itu memang selingkuhan. Karena kalau selingkuhan itu pasti kan ngomongnya mesra kayak gitu. Dan dia yakin bahwa selingkuhannya itu bukan Dian karena ngomongnya mesra banget gitu loh. Dia sempat teleponan dengan seseorang yang ia yakini itu bukan Dian yang pasti karena itu lebih mesra semacam itu. Makanya Tias itu yang nggak tahu dikasih tahu tuh sama Bisarni gitu loh. Makanya Bisarni itu juga mengungkapkan sesuatu hal nih kepada mereka semua bahwasanya dia juga sempat melihat ya ketika memang di situ Hani sempat teleponan ya dengan seseorang gitu loh secara mesra banget semacam itu, sehingga dia yakin bahwa itu adalah selingkuhan karena itu nggak mungkin Dian semacam itu. Nah, Ibu Yuni pun yang pada awalnya kurang percaya atas ucapan tersebut ya, apa yang dilontarkan oleh Bisarni semacam itu. Namun Bisarni benar-benar ngelihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa memang dia ngomong sayang ke orang lain. Dan ketika dia ngomong sayang di telepon itu bukan karena dia itu ngomong kepada Dian. Artinya dia punya selingkuhan semacam itu. Makanya ngomong seperti itu nih guys. Akhirnya di situ nih guys ya, Tias itu mulai meyakini apalagi ibunya Yuni. Nah, ibu Yuni itu juga sempet nih guys ya, dia itu memergoki anaknya itu kayak teleponan tuh dengan seseorang gitu loh. Kayaknya itu bener-bener bukan dari Nakdian semacam itu. Sehingga Ibu Yuni itu juga mulai ngerasa nih guys ya. Ya dia ngerasa bahwa anaknya itu kayaknya juga punya selingkuhan. Karena apa yang diomongkan Bisarni itu memang sempet ya dilihat sendiri oleh ya Ibu Yuni, di mana Ibu Yuni itu tidak sengaja ketika di pasar malam dia melihat anaknya itu sedang video callan dengan seseorang. Dia sayang-sayang ke seseorang, kayaknya itu bukan Dean. Nah, ketika dia video call dengan seseorang, makanya itu Ibu Yuni mulai merasa iya kayaknya mungkin anaknya selingkuh semacam itu. Nah, di situ nih guys, Tias aja nggak tahu semacam itu walaupun Tias berpikir sangat positif, namun ibunya melihat sendiri bahwa anaknya pernah video callan dengan sosok laki-laki yang kayaknya itu bukan Dian. Yang jelas dia tidak tahu itu siapa laki-lakinya. Maka dari itu nih guys ya, membuat
mereka semua itu semakin yakin bahwa Hani itu punya selingkuhan. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Pisana itu merasa kasihan Aura, di mana Aura harus jadi korbannya. Dalam hal ini Aura yang jadi korban.